Halo, selamat datang kembali di channel Ota Mega TV, membahas seputar manga dan manhwa. Kali ini, Mimin akan membahas manhwa, Master Kekuatan Spiritual. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Oke, kita lanjut ke alur cerita selanjutnya, part 23. Saat dalam mobil, Susiyu memberikan kunci rumah Kangkin yang baru. Dalam perjalanan menuju ke rumah Kangkin, Kangkin menanyakan kabar Tuan Muda Su. Susiyu pun mengatakan, Su sudah mengambil alih keluarga Su. Su pun sedang ada urusan di luar kota. Sore harinya di rumah Kangkin. Di sana Mbak In sedang merias diri dan menunggu kedatangan Kangkin. Tak lama terdengar suara membuka pintu. Mbak In langsung berlari dan memeluk Kangkin sembari bilang, "Aku sangat merindukanmu." Kangkin pun heran mengapa kali ini Mbak In sangat berbeda dari sebelumnya. Mbak In pun langsung menarik Kangkin dan mengajaknya ke kamar. Sebelum mereka ke kamar, Kangkin akan memeriksa kesehatan Mbak In karena seingat Kangkin dalam waktu dekat ini Mbak In akan datang bulan. Mbak In sangat senang Kangkin begitu perhatian kepadanya. Saat memeriksa urat nadi Mbak In, Kangkin sangat terkejut. Di tubuh Mbak In tidak ada energi spiritual wanita yang sebelumnya berada di tubuhnya. Kangkin pun langsung melepaskan tangan Mbak In palsu itu. Tak berselang lama, datanglah Mbak In. Saat masuk ke dalam, Mbak In terkejut melihat wanita yang sangat mirip dengannya. Mbak In pun langsung menanyakan siapa wanita itu. Kangkin pun akan menjelaskan, namun Mbak In percaya kepada Kangkin dan Kangkin tidak perlu menjelaskan apapun karena Mbak In yang akan mengurus masalah ini dengan wanita yang mirip dengannya. Mbak In bilang ke wanita itu, "Walaupun kau mengubah wajahmu mirip sepertiku, tetapi suamiku tidak akan pernah menyukaimu." Wanita itu sangat kesal membalas, "Kau yang tidak pantas mendapatkan cinta Komandan Kangkin. Komandan Kangkin telah banyak menerima hinaan dari keluargamu. Kau juga tidak pernah membelanya. Dia hanya menyukai tampilanmu saja," sambil menunjuk Mbak In. Kangkin yang mendengar wanita itu menyebut komandan, Kangkin langsung tahu wanita itu ialah Ju Xuanyi. Kemudian Mbak In langsung menegaskan wanita itu memang benar, dulu ia bersalah, tapi sekarang Mbak In lebih mencintai suaminya. Dan masalah ini masalah antara suami dan istri, wanita itu tidak berhak untuk ikut campur. Mereka pun berdebat merebutkan Kangkin sampai-sampai wanita itu nekat melukai dirinya sendiri. Mbak In dengan cepat mencegah dan langsung menampar wanita itu. Setelah itu Mbak In mengusir wanita itu dari rumahnya. Setelah wanita itu pergi, Kangkin mengatakan sangat senang pada Mbak In karena Mbak In sudah mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Sore harinya, ketika Kangkin berkultivasi, terdengar dering ponselnya. Paman Jang yang menelpon meminta tolong Kangkin menyelamatkan tetua Se. Mereka pun berada di Hotel Sangjing. Kangkin pun bergegas ke sana sembari meminta Paman Jang agar tidak panik. Kangkin yang sudah sampai di hotel itu, Kangkin heran melihat kondisi tetua Se yang secara tiba-tiba sangat parah. Paman Jang memohon kepada Kangkin untuk menyelamatkan tetua Se. Paman Jang juga meminta Kangkin untuk segera melakukan kontrak energi spiritual. Lalu Kangkin mencoba membujuk tetua Se agar mau melakukan kontrak energi spiritual. Kangkin juga meyakinkan tetua Se akan membuat Paman Jang tetap hidup. Paman Jang dan tetua Se sudah siap melakukan kontrak energi spiritual. Kangkin pun langsung melepaskan cincinnya untuk membantu kontrak energi spiritual mereka. Ketika mulai melakukan kontrak energi spiritual, Kangkin langsung mentransfer nyawa hidup Paman Jang ke tubuh tetua Se. Sehari kemudian, Kangkin pun menyelesaikan kontrak energi spiritual itu. Tak berselang lama, tetua Se langsung sadar, namun Paman Jang jatuh pingsan. Lalu Kangkin meminta tetua Se untuk membantu membaringkan Paman Jang. Kangkin pun kemudian menusukkan jarum akupuntur ke perut Paman Jang. Tetua Se sangat khawatir, sudah 3 jam Paman Jang belum sadar juga. Tetua Se juga merasa bersalah, namun ia tidak bisa melakukan apa-apa. Tak lama Kangkin mengeluarkan darah dari dalam tubuhnya sampai membuat tetua Se panik. Paman Jang pun siuman. Lalu Kangkin mengatakan dirinya tidak kenapa-napa, hanya saja energi dan darah Kangkin menjadi tidak stabil, jadi mengeluarkan darah dari dalam tubuhnya. Meski Kangkin telah menyelamatkan nyawanya, tapi Paman Jang hanya bisa bertahan sekitar 10 tahun atau 20 tahun saja.
Paman Jang pun bersyukur dan sudah lebih dari cukup baginya untuk bisa hidup juga. Tetua Se pun berterima kasih banyak kepada Kang Qin, dan jika kelak Kang Qin membutuhkan bantuan Tetua Se dan Paman Jang, mereka bersedia membantu dan mempertaruhkan nyawa mereka. Kang Qin pun menyarankan Paman Jang untuk istirahat di tempat yang akan kaya energi spiritual, yaitu kembali ke Pulau Selatan. Malam harinya, Mbak In yang melihat suaminya kelelahan bertanya, "Kau kenapa? Apa yang terjadi padamu?" Kang Qin lalu memberitahu Mbak In bahwa dirinya telah membantu seorang teman dan menghabisi sedikit energi spiritualnya. Kemudian Mbak In menawarkan bantuan agar bisa membantu suaminya itu. Tiba-tiba wanita yang di dalam tubuh mengendalikan kesadarannya Mbak In. Wanita itu mengatakan, saat ini waktu yang tepat untuk melakukan latihan double. Wanita itu juga memperingatkan Kang Qin jika saat latihan double, Kang Qin tidak boleh memikirkan wanita lain. Jika tidak, ia akan membuat tubuh Kang Qin meledak dan mati. Setelah itu mereka pun melakukan latihan double sampai pagi. Energi spiritual Kang Qin sudah pulih kembali dan energi itu pun semakin bertambah banyak. Kemudian Kang Qin akan mencoba kekuatannya dengan mengeluarkan kekuatan pengamatan agar bisa mengetahui rencana musuh. Kang Qin lalu mengeluarkan kekuatannya. Energi spiritual Kang Qin pun langsung menyebar ke seluruh kota. Orang-orang yang berjalan di sekitar kota pun sangat aneh melihat ada energi spiritual bertebaran di alam. Energi spiritual itu sampai di Hotel Papapa. Di hotel itu sudah ada anak buah prajurit keluarga Hu. Di sana mereka sedang bersenang-senang. Mereka pun ditugaskan untuk mengantarkan undangan untuk Kang Qin. Namun undangan itu telah mereka rusak. Mereka berdua pun membicarakan penjebakan yang akan dilakukan keluarga Hu terhadap Kang Qin. Tak lama mereka merasakan energi tekanan yang sangat kuat. Mereka pun merasakan ada yang tidak beres. Tak berselang lama, terdengar suara mengetuk pintu dari kamar hotel itu. Saat dibuka, Kang Qin langsung menyapa sembari bilang, "Kalian tidak sopan, telah merusak undangan yang akan diberikan kepadaku." Mereka berdua pun sangat terkejut dengan kedatangan Kang Qin. Kang Qin pun langsung menyerang kedua prajurit itu dengan kekuatannya. Kang Qin pun lalu mengambil undangannya. Undangan itu pun rusak, sedangkan jika ingin datang ke rapat itu, maka harus membawa surat undangan. Qin Welang tiba-tiba datang menghampiri Kang Qin sembari bilang, undangan itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Kang Qin pun menengok ke pria itu. Namun Kang Qin merasa bingung, sebenarnya Qin Welang ini teman atau musuh. Ia pun selalu tahu keberadaan Kang Qin. Kemudian Qin Welang memberikan undangannya ke Kang Qin. Kang Qin pun berterima kasih ke Qin Welang telah memberikan undangannya itu kepada Kang Qin. Qin Welang juga mengingatkan Kang Qin bahwa keluarga Hu yang akan dihadapinya tidak bisa diremehkan. Jika anggota keluarga tersembunyi itu mengeluarkan perintah, maka keluarga lainnya akan mengejar dan membunuh Kang Qin. Kang Qin penasaran, sebenarnya keluarga tersembunyi itu ada berapa banyak orang yang terlibat. Kang Qin lalu mengangkat ponselnya yang berdering di sakunya. Jun yang menelpon mengabarkan Kang Qin untuk segera ke rapat umum prajurit keluarga Hu. Scene berpindah di rapat umum prajurit keluarga Hu. Di sana sudah banyak tamu undangan yang berdatangan. Semua tamu undangan itu pun dari kalangan keluarga kecil sampai keluarga besar. Di sana juga sudah ada Kang Qin dan Jun, pria yang menatap sinis meremehkan dan menganggap Kang Qin hanya dari keluarga kecil yang tidak terkenal. Jun yang melihat situasi di sekitar. Situasi di rapat itu jauh melebihi rapat sebelumnya yang diadakan oleh keluarga Wei. Kang Qin pun sudah mengira keluarga Hu telah memanfaatkan keluarga Wei untuk mengibarkan bendera dan untuk mengundang semua keluarga. Kang Qin juga sangat khawatir dengan dunia seni bela diri yang mungkin lama-kelamaan akan dimusnahkan oleh keluarga tersembunyi itu. Kang Qin pun akan berencana mengusir keluarga tersembunyi itu. Tak lama muncul Tetua Hu. Semua tamu undangan langsung memberi hormat kepada Tetua Hu yang baru saja datang. Kang Qin dengan kekuatannya muncul dengan cepat di hadapan Tetua Hu. Tetua Hu tahu yang muncul di hadapannya itu Kang Qin. Mereka berdua saling menyanjung satu sama lain. Namun ketika mereka berbincang, Tetua Hu memberikan tawaran kepada Kang Qin agar Kang Qin mempertimbangkan bergabung dengan keluarga Hu. Kalau Kang Qin bersedia, maka Tetua Hu akan mengampuninya. Bahkan tidak hanya itu, Tetua Hu akan memberikan marga Hu kepada Kang Qin. Kang Qin pun tidak tertarik menerima tawaran bergabung dengan keluarga Hu. Namun Kang Qin ada sesuatu yang ingin Kang Qin pastikan kepada Tetua Hu. Lalu Kang Qin memperlihatkan gambar di ponselnya ke Tetua Hu. Tetua Hu heran mengapa Kang Qin memiliki fotonya yang sudah belasan tahun lalu.
Kang Qin pun menatap tajam lalu memperlihatkan foto selanjutnya. Tetua Hu terkejut ketika melihat foto di ponsel Kang Qin. Kang Qin pun berkata, "Mereka adalah orang tuaku." Dengan tatapan penuh dendam, Kang Qin bilang, "Kali ini aku kesini untuk membunuhmu." Semua orang di sana membicarakan Kang Qin yang akan mencari mati. Mereka juga menganggap Kang Qin tidak tahu diri, bahkan berani menantang keluarga Hu. Namun Tetua Hu memberikan pertimbangan agar bisa mengampuni Kang Qin, asalkan Kang Qin mau menghancurkan meridiannya sendiri. Kang Qin juga harus bertekuk lutut memohon ampun. Kang Qin juga harus keluar dari dunia bela diri. Maka Tetua Hu akan mengampuni Kang Qin. Kang Qin pun sama sekali tidak takut dengan Tetua Hu. Bahkan Kang Qin menganggap Tetua Hu tidak akan bisa membunuhnya dengan kemampuannya itu. Setelah itu Tetua Hu mengeluarkan kekuatannya dan menyalurkan kekuatan sihirnya ke kartu undangan yang di tangannya. Kemudian kartu undangan itu langsung ditebarkan sampai kekuatan itu menyebar ke kartu undangan para tamu. Para tamu heran apa yang terjadi dengan kartu undangan mereka. Tetua Hu lalu mengancam Kang Qin, jika Kang Qin tidak tunduk, maka semua tamu undangan itu akan mati dengan sangat mudah di tangannya. Kemudian Tetua Hu menggerakkan jari-jarinya. Tamu undangan yang memegang kartu undangan pun langsung meledak dan tewas. Semua orang-orang di sana ketakutan. Tetua Hu lalu menyarankan mereka, jika ingin selamat, maka mereka harus menyuruh Kang Qin segera membunuh dirinya sendiri. Semua orang pun langsung menyudutkan Kang Qin. Kemudian tetua memberikan waktu 3 detik untuk mereka bisa selamat. Semua orang semakin mengotot, menyuruh Kang Qin segera membunuh dirinya. Ketika hitungan ketiga, Kang Qin langsung mengeluarkan kekuatannya. Kekuatan itu pun untuk membalikan sihir di kartu undangan itu. Setelah sihir itu di genggaman Kang Qin langsung mengembalikan kekuatan sihir itu ke Tetua Hu sampai Tetua Hu terluka parah. Tetua Hu yang terluka parah memohon agar Kang Qin mengampuninya. Tetua Hu juga bilang, ia masih punya informasi mengenai kedua orang tua Kang Qin. Tak berselang lama, datang Su Xiu bersama beberapa prajurit untuk menolong Kang Qin. Namun di sana terlihat jelas keluarga Hu yang kalah. Kemudian Kang Qin meminta bantuan kepada Su Xiu untuk menyiapkan suatu tempat agar Kang Qin bisa berbicara berdua saja dengan Tetua Hu. Scene berpindah di markas keluarga Su. Di sana Kang Qin sedang menginterogasi Tetua Hu untuk mengorek kejadian waktu itu. Tetua Hu yang ketakutan memberitahu Kang Qin bahwa yang memerintah penyerangan waktu itu adalah dari keluarga Huang. Ia pun hanya mengetahui itu saja. Kang Qin pun tidak percaya, lalu mengeluarkan jarum peraknya untuk menakuti Tetua Hu agar buka suara. Tetua Hu pun sangat-sangat ketakutan. Tetua Hu lalu memberitahu informasi terbaru yang ia ketahui. Tetua Hu bilang beberapa hari lalu bahwa King Tang baru-baru ini menangkap kakek tua berwajah hancur, dan kakek itu pun katanya masih ada hubungannya denganmu. Kang Qin pun langsung teringat yang dimaksud keluarga Huang itu kakek Badao. Kang Qin pun bertanya, di mana kakek itu? Kakek itu dibawa ke sebuah pulau. Letak lokasinya pun tidak tahu persis di mana, ujar Tetua Hu. Kang Qin pun langsung akan pergi. Namun Tetua Hu meneriaki Kang Qin yang telah mengingkari janjinya dan tidak melepaskannya. Sementara itu Xiu sangat khawatir. Ia pun melihat beberapa kali ke ponselnya. Kemudian tak lama, Kang Qin pun keluar. Nona Xiu langsung memberitahu Kang Qin bahwa Su Yinran telah ditangkap oleh keluarga tersembunyi. Mereka bilang akan melepaskan Su jika Kang Qin ke sana. Mereka pun sudah beberapa kali menghubungi ponsel di tangan Nona Xiu. Nona Xiu lalu memberikan ponselnya itu ke Kang Qin. Kemudian Kang Qin langsung menelpon orang itu sekaligus bertanya apa yang orang itu inginkan. Wanita itu pun sengaja menyandra Su agar Kang Qin mau menemuinya. Dan jika Kang Qin ingin wanita itu melepaskan Su, maka Kang Qin harus ke kafe Lusan besok pagi. Pagi harinya, Kang Qin dan Nona Xiu menemui wanita yang menyandra Su. Kang Qin pun meminta wanita itu untuk segera melepaskan Su. Kemudian wanita itu menyuruh anak buahnya datang membawa Su. Setelah Su dilepaskan, wanita itu langsung mengajak Kang Qin untuk menemaninya minum kopi. Saat mereka masuk, wanita itu menyuruh si pemilik kafe untuk mengosongkan tempat itu karena wanita itu akan menyewa satu kafe itu. Para pengunjung yang mendengar ucapan wanita itu pun sangat kesal, seakan-akan mereka diusir.
Kemudian wanita itu memberikan 10 juta yuan ke pemilik kafe untuk menyewa tempat itu. Si pemilik kafe sangat gembira mendapatkan uang yang sangat besar. Pemilik kafe pun meminta para pengunjungnya untuk segera meninggalkan tempat itu dan akan menggratiskan pesanan kopi yang telah mereka pesan. Setelah kafe itu sepi dan hanya ada mereka berdua saja, wanita itu pun memperkenalkan diri. Wanita itu bernama Mo Yao. Kang Kin pun langsung bertanya apa yang wanita itu mau. Wanita itu memberikan 2 pilihan kepada Kang Kin, yaitu pertama, Kang Kin harus bergabung dengannya dan wanita itu akan melindunginya. Yang kedua, karena Kang Kin telah memusnahkan keluarga Hu dan sudah masuk ke dalam daftar hitam keluarga tersembunyi, nantinya Kang Kin akan mati tanpa dimakamkan. Kang Kin yang mendengar itu sangat menyayangkan aksi besar-besarannya itu hanya untuk memberitahu Kang Kin hal sepele saja. Kang Kin pun lalu menolak tawarannya itu. Kemudian Mo lalu mengingatkan Kang Kin jika Kang Kin tidak bergabung dengannya. Jika nanti Kang Kin mati, maka akan terjadi sesuatu pada keluarga dan teman-temannya. Kang Kin pun kekeh tidak akan ikut bergabung dengan anggotanya. Bahkan Kang Kin bilang ia tidak dapat diancam oleh siapapun. Mo menganggap Kang Kin telah menghinanya. Mo pun mengeluarkan kekuatannya. Kekuatan itu pun sudah melebihi level puncak master. Mo juga bersikeras membujuk Kang Kin untuk bergabung dengannya. Bahkan Mo juga menjamin tidak akan ada yang berani melawan Kang Kin jika Kang Kin bergabung dengannya. Kang Kin pun menolak kembali, bahkan mengatakan, "Nonamu bukanlah lawan yang mudah, dan aku pun bukan orang yang lemah yang bisa diperintah oleh siapapun." Kang Kin pun langsung beranjak dan akan pergi. Nona Mo sangat kesal kepada Kang Kin. Mo pun menyerang Kang Kin dengan kekuatannya, namun Kang Kin dengan cepat menghindar dari serangan itu sehingga tidak mengenainya. Karena Mo telah menyerang Kang Kin duluan, Kang Kin pun tidak akan sungkan lagi untuk meladeni wanita itu. Kang Kin pun mengeluarkan kekuatan pedangnya untuk bertarung dengan Mo. Mereka pun bertarung. Orang-orang di sekitar kafe itu pun terkejut melihat kekuatan yang begitu dahsyat. Bahkan sebagian orang di sana mengabadikan kejadian itu. Ada juga yang melapor kepada polisi. Sementara itu si pemilik kafe sangat mengkhawatirkan usahanya itu dan biaya yang diterimanya tidak sesuai dengan kerugiannya itu. Saat kedua petarung keluar, kafe itu pun langsung hancur. Orang-orang terkejut melihat dua petarung itu selamat. Mereka juga menganggap dua petarung itu seperti Iron Man. Dua petarung itu pun melanjutkan pertarungannya. Namun ketika akan bertarung, Kang Kin memberi pembatas agar orang-orang yang berada di sana tidak celaka. Kemudian mereka berdua saling menyerang maupun mengeluarkan jurus belati api naga. Namun Kang Kin bisa menangkap belati itu. Kang Kin pun lalu menyerang Mo dengan jurusnya yang sama, yaitu jurus pedang naga yang lebih panjang dan besar. Jurus itu pun langsung mengalahkan Mo. Mo yang terluka parah mencoba menyerang balik Kang Kin. Kang Kin pun langsung menebas kekuatan itu. Mo pun tiba-tiba menghilang. Sebelum Mo melarikan diri, Mo mengancam dan memperingati Kang Kin bahwa ia akan segera mengeluarkan perintah untuk membunuh Kang Kin ke seluruh keluarga tersembunyi itu. Setelah Mo kabur, orang-orang di sana pun sangat takjub kepada Kang Kin. Kang Kin benar-benar hebat. Qin Welang yang sejak dari tadi menyaksikan pertarungan itu lalu menghampiri Kang Kin sembari berkata, "Tidak disangka gelombang energi spiritual yang begitu dahsyat berasal darimu dan wanita itu." Kang Kin pun langsung menoleh sembari bilang, "Kau rupanya, ada apa kau datang ke sini mencariku?" Kemudian Qin Welang memperlihatkan ponselnya ke Kang Kin. Qin Welang juga memberitahu Kang Kin demi mencari tahu rahasia untuk mempromosikan. King Tang sudah banyak menangkap orang hebat dari keluarga tersembunyi. Salah satunya yaitu kakek Badao untuk melakukan eksperimen di luar negeri. Namun Qin Welang tidak habis pikir dengan kekuatan yang kakek Badao miliki. Kakek Badao bisa dengan mudah ditangkap oleh King Tang. Kang Kin pun sangat terkejut mendengar perkataan Qin Welang. Kang Kin merasa kekuatan kakek Badao menghilang karena kekuatan itu telah diturunkan kepadanya. Lalu Kang Kin bertanya ke Qin Welang, "Sebenarnya kau siapa?" Qin Welang lalu memberitahu kebenarannya kepada Kang Kin bahwa Qin Welang dan Kang Kin adalah cucu dari kakek Badao. Mereka pun anggota keluarga tersembunyi dari keluarga Qin, termasuk orang tua Kang Kin juga. Kemudian Kang Kin bertanya kembali, apa Qin Welang mengetahui di mana keberadaan orang tuanya? Qin Welang pun tidak tahu di mana orang tua Kang Kin. Tapi jika Kang Kin ingin mengetahui di mana orang tuanya, Kang Kin bisa bertanya kepada kakek Badao. Beberapa tahun silam,
Saat kakek Badao meninggalkan keluarga Qin tanpa izin, kakek Badao telah dikeluarkan dari keluarga Qin. Namun Qin Welang saat itu tidak bisa menolong kakek Badao. Qin Welang pun sekarang hanya bisa mengandalkan Kang Qin untuk menolong kakek Badao. Qin Welang lalu memberikan lokasi persisnya ke Kang Qin. Tiba-tiba notifikasi di ponsel Qin Welang berbunyi. Ketika melihat ponselnya, pemberitahuan perintah untuk membunuh Kang Qin pun sudah tersebar. Sementara itu di kediaman keluarga Huang, Yu Guanxing menghadap Tetua Huang untuk menyampaikan pesan dari Tetua Hu jika terjadi apa-apa kepadanya. Tetua Huang tak habis pikir, keluarga Huang tingkatnya lebih tinggi dari keluarga Hu. Tapi kenapa malah keluarga Huang yang harus menyelesaikan masalah kekacauan yang mereka buat? Yu Guanxing pun enggan, namun ia harus meminta bantuan Tetua Huang untuk membalaskan dendam kepada Kang Qin, karena Kang Qin juga telah memberi tamparan besar untuk keluarga tersembunyi. Tetua Huang bilang meskipun keluarga Huang musuh lama keluarga Qin, Kang Qin pun masih keturunan keluarga tersembunyi dari keluarga Qin. Masa-masa sekarang ini saatnya untuk perdamaian. Tidak mungkin keluarga Huang membuat kerusuhan yang besar demi seseorang dari keluarga Hu saja. Tetua Huang kemudian melemparkan keluar Yu Guanxing dengan kekuatannya. Tak lama, prajurit keluarga Hu memberi kabar kepada Tetua Huang bahwa mau mencoba menarik Kang Qin bergabung. Namun Kang Qin menolak sampai mereka bertengkar hebat dan telah membuat keributan besar di siang hari. Lalu Tetua Huang menyuruh prajuritnya itu untuk membunuh wanita itu karena mau selalu bertentangan dengan keluarga Huang. Malam harinya di kediaman Kang Qin, Mbak In menanyakan apa yang terjadi dengan suaminya. Kang Qin pun mengkhawatirkan istrinya itu akan ikut ke dalam masalah perselisihannya. Namun Mbak In mencoba untuk menenangkan Kang Qin. Tak lama, Kang Qin merasa ada yang datang ke kediamannya dan merasa ada yang tidak beres. Dan benar saja, beberapa prajurit dari keluarga tersembunyi ingin menyerang kediaman Kang Qin. Kang Qin lalu meminta Mbak In untuk bersembunyi di ruangan itu. Kang Qin juga memberi pembatas agar prajurit yang akan menyerangnya tidak bisa menemukan Mbak In. Ketika Kang Qin keluar dari kediamannya, Yu Guanxing yang melihat itu langsung menyuruh prajurit keluarga tersembunyi itu untuk mengejarnya. Dari beberapa prajurit keluarga tersembunyi itu mencoba memperingatkan Yu Guanxing. Jika Yu Guanxing membohonginya, mereka akan membuat Yu Guanxing menjadi daging cincang. Yu Guanxing pun meyakinkan mereka bahwa dirinya memberikan informasi yang benar. Yu Guanxing juga memberitahu prajurit keluarga tersembunyi bahwa istri Kang Qin pasti ada di rumah. Mereka langsung menggeledah kediaman Kang Qin, namun mereka tidak menemukan siapapun di rumah itu. Mbak In yang bersembunyi di suatu ruangan merasa orang-orang itu sengaja datang ke sana untuk membunuh suaminya. Sementara itu Yu Guanxing mempunyai niat yang jahat terhadap istri Kang Qin. Tak lama datang prajurit itu langsung menyeret keluar Yu Guanxing. Orang-orang itu pun menggertak Yu Guanxing karena Yu Guanxing telah membohongi mereka. Mereka pun tidak menemukan siapapun di rumah itu. Tak berselang lama, datanglah rekan prajurit itu membawa Mbak In palsu alias Nona Ju. Yu Guanxing lalu bilang, kalian bisa menggunakan wanita itu untuk menangkap Kang Qin. Orang-orang itu pun mencoba menindas dan akan melecehkan Mbak In palsu. Mbak In palsu pun mencoba melawan. Ketika melawan, prajurit itu pun langsung membunuh Mbak In palsu. Yu Guanxing pun terkejut, mereka malah membunuh istri Kang Qin. Sementara itu Kang Qin telah mengalahkan semua prajurit yang mengejarnya. Ketika Kang Qin akan meninggalkan tempat itu, Kang Qin merasa ada yang datang. Ketika orang itu keluar, mereka berdua terkejut. Mereka bertemu kembali. Mo yang sudah terluka sudah pasrah jika Kang Qin ingin membunuhnya. Namun Kang Qin malah memberikan obat pil kisul kepada Mo untuk menyembuhkan lukanya itu. Mo pun langsung bertanya, mengapa Kang Qin mau menolongnya? Padahal jelas-jelas Mo ingin membunuh Kang Qin. Setelah Mo menelan pil itu, luka Mo pun langsung membaik. Mo juga tak menyangka pil itu lebih hebat dari pil yang sebelumnya ia pernah minum. Karena Mo tidak ingin berhutang budi kepada Kang Qin, Mo pun akan mencabut perintah pembunuhannya itu. Mo juga bilang kepada Kang Qin, jika aku tidak berurusan denganmu, mungkin aku juga tidak akan dimanfaatkan oleh keluarga Huang. Kang Qin pun tersenyum sembari membalas, kau benar-benar pintar menyalahkan korbanmu. Tetua Huang yang mengincar Mo memerintah prajuritnya untuk berhenti mengejar Mo dan membiarkan Mo lepas untuk kali ini. Kemudian Mo pun mengikuti Kang Qin sampai ke rumahnya. Ketika mereka berada di dalam, mereka mencium bau darah.
Kang Qin pun langsung panik, khawatir terjadi apa-apa kepada istrinya. Kang Qin pun langsung masuk ke kamar. Ternyata prajurit itu sedang melecehkan istrinya. Mereka semua terkejut dengan kedatangan Kang Qin. Kang Qin pun langsung mencekik dalang dibalik semua itu. Kang Qin pun tidak akan mengampuni Yu Kuansing walaupun memohon. Setelah Yu Kuansing mati, orang-orang itu pun mengatakan bahwa istrinya dibunuh oleh Yu Kuansing, bukan oleh mereka. Mereka pun tidak ada hubungannya sama sekali. Tak lama Mo pun datang menghampiri mereka. Mereka pun terkejut dan menganggap Mo pengkhianat. Sementara Mbak In merasa sudah terlalu lama ia bersembunyi. Ia pun khawatir terjadi sesuatu kepada suaminya. Saat mendengar pukulan yang begitu keras, Mbak In langsung berlari dari persembunyiannya itu untuk menyelamatkan suaminya. Namun di sana Kang Qin sudah mengalahkan orang-orang itu. Setelah penyerangan di rumah Kang Qin terselesaikan, Mbak In bertanya apa sebenarnya yang terjadi, mengapa orang-orang itu ingin membunuh Kang Qin. Kang Qin pun memberitahu bahwa mereka terlibat dengan hilangnya orang tua Kang Qin beberapa tahun lalu. Kang Qin pun masih ada urusan darurat yang harus ia tangani, yaitu merencanakan penyelamatan untuk kakek Badao. 2 hari kemudian di kediaman Kang Qin, Su Yinran menentang jika Mo ikut melakukan misi bersama mereka. Mo pun tidak mau kalah. Mereka berdua saling menentang dan keduanya tidak ada yang mau mengalah. Kemudian Kang Qin mencoba membisikkan sesuatu kepada Su. Su pun akhirnya setuju Mo akan ikut bersama mereka. Kang Qin lalu memberitahu mereka berdua, selain mereka bertiga, ada satu orang lagi yang akan ikut, yaitu Se Yunpei dari sekte Suan, Pulau Selatan. Se pun sudah Kang Qin tugaskan untuk mencari informasi. Tak lama Se menelpon. Se memberikan informasi kepada Kang Qin mengenai informasi yang dicarinya. Informasi itu pun mengenai kekuatan tempur organisasi King Tang di pulau itu dan cara Kang Qin agar bisa masuk ke pulau itu. Se bilang, pulau tersebut ada satu alam setengah dewa, 5 master dan belasan master setengah langka. Cara terbaik untuk masuk ke pulau itu pun harus melalui kapal pesiar. Setiap akhir pekan akan ada 2-3 kapal pesiar yang akan mengadakan pesta dansa di dekat pulau itu saat jaraknya ratusan meter paling dekat dengan pulau itu. Dengan begitu Kang Qin dengan mudah masuk menyelinap ke pulau itu. Setelah mengetahui informasi itu, Kang Qin menyuruh Se segera ke Sangjing 2 hari lagi. Mereka pun akan berangkat bersama untuk melakukan misinya itu. Selesai merencanakan misi dalam penyelamatan kakek Badao, Mo bilang ke Kang Qin, walaupun aku bersedia ikut melakukan misi dan akan menerjang bahaya, namun lukaku belum sepenuhnya pulih. Terlebih lagi kita membawa bocah beban ini, sembari menunjuk ke Su Yinran. Su Yinran pun sangat kesal. Lagi-lagi mereka berdua pun bertengkar. Kang Qin pun mencoba memisahkan pertengkaran keduanya. Sampai di sini dulu alur ceritanya dan tunggu kelanjutannya. Sampai jumpa.